aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Dan buat apa belum ada hatinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang diterlabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Korupsi, suatu hal yang terdengar familiar di telinga masyarakat, tetapi apakah kita tahu arti dari sebenarnya korupsi? Korupsi bukan hanya tentang penyuapan, tetapi juga tentang ketidakjujuran. Di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, melalui hal-hal kecil seperti ketidakjujuran, merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Halo Bu, aku mau minjem uang 500.000 untuk beli buku. Hah? Boleh? Oke. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Pelaku korupsi bisa siapa saja, mulai dari anak kecil hingga dengan orang dewasa. Mulai dari orang yang tidak memiliki riwayat pendidikan, sampai dengan orang yang memiliki gelar lebih panjang dari namanya sendiri. Bahkan, tanpa kita sadari, kita sudah pernah melakukan yang namanya itu korupsi. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Bisa ikat di depan itu sama aja bohong. Satu kali itulah perilaku itu bisa jadi kebiasaan. Oh maaf, aku udah tutup jauh. Oh ribet ya, apakah hari ini dan oh bisa. Enggak, ini buat apa? Korupsi sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan pada zaman kerajaan, praktik suap sudah ada. Masuk ke Indonesia modern, korupsi membuat pembangunan jadi lambat. Contoh, dana yang digunakan untuk membangun jalan masuk ke kantong pribadi. Dan siapa yang rugi? Kita semua, rakyat, masyarakat kecil, pelajar, dan anak-anak. Korupsi ini membuat fasilitas umum rusak, pendidikan tidak merata, dan harga barang mulai naik. Maka, korupsi ini bukan hanya sekedar masalah hukum, ini masalah moral dan masa depan bangsa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi. Di antaranya itu ada tekanan ekonomi, gaya hidup, lemahnya efektivitas, dan kurangnya integritas. Tidak semua orang melakukan korupsi itu karena terpaksa, tetapi ada juga yang melakukan korupsi karena ingin kaya. Itulah pentingnya pendidikan moral dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
korupsi hilang di rumah sakit, di sekolah, pasti fasilitas lengkap. Yang sakit mana ini? Aman bang, nggak ada yang sakit. Aman semua bang, aman. Itu pinggangmu sakit kan? Bilang aja sakit. Pinggangmu sakit kan? Sakit kan pinggangmu? Iya sih bang, tapi bukan karena ini karena kebanyakan main game. Nah, ini obat sakitnya. Ini surat izin kerja. Ini uang buat makan makanan bergizi agar cepat sembuh. Ini motornya lecet, ini uang buat benerin motor, ini uang buat beli mobil. Oke. Hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Korupsi adalah masalah yang besar, tapi solusi selalu ada. Mulai dari transparansi dalam melakukan suatu proyek, menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini, serta berani melaporkan dugaan korupsi sekecil apapun. Yang terpenting, hindari korupsi mulai dari diri sendiri.